Allah yang Maha Pencipta, tetapi adalah sesuatu yang memiliki entitas, artinya suatu yang memiliki suatu kausalitas yang melahirkan sesuatu yang baru, kata mereka. Ini adalah dalam kaitannya juga dengan pemahaman mereka yang bahwa yang paling pertama kali itu adalah hampa, ruang kosong. Dalam ruang kosong itu ada yang namanya Newton, elektron, atom, kemudian Newton, kemudian elektron, kemudian jadi pada mikrokosmos sampai kepada makrokosmos ini. Dulu tidak ada aras. Jadi kan berbeda dengan apa yang kita pahami. Allah justru yang paling pertama kali dia ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad ini dibagi jadi 4. Seperempatnya jadi aras, seperempat jadi kalam, seperempatnya jadi lauh mahfuz, seperempat yang terakhir itu dibagi jadi 8. Seperdelapan daripada seperempat terakhir itu jadi api, seperdelapan jadi air, seperdelapan jadi angin, seperdelapan jadi tanah, mulai jadi tanah. Maka seperdelapan dari surga, seperdelapan dari nyawa, kemudian seperdelapan dari menjadi jadi neraka, jadi api sudah tadi itu. Nah, ini seperdelapan yang terakhir daripada seperempat itulah Nur Muhammad yang berpindah-pindah untuk zahir, ibros, menjadi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, kalau memang itu dibahas, artinya Nur Muhammad ini merupakan makhluk yang pertama, maka tidak salah itu Dr. Ar-Razi mengatakan bahwa usia daripada Muhammad secara hakikat jauh jutaan bahkan miliaran tahun lebih dulu daripada Adam. Adam secara jasmani. Nah, padahal sesungguhnya dalam Nur Muhammad itu sudah ada di situ Adam. Sudah ada Adam. Adam jasmani ini sudah ada pada Nur Muhammad itu. Dan semua alam semesta ini sudah ada pada Nur Muhammad ini. Jadi aras misalnya kan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dari apa? Daripada Nurullah. Daripada Nurullah. Sehingga kita kembali kepada Sufi Nazari, yaitu Muhammad Rasulullah yang diutus untuk semua manusia ini adalah hakikat Allah di dunia, kata mereka. Sedangkan Allah yang akan nampak di akhirat nanti, itulah hakikat Muhammad di akhirat. Jadi kata mereka, jadi kita coba ikuti ya itu dalam rangka kita ingin untuk membentengi umat supaya dia tidak mendengarkan langsung daripada mereka sebelum diolah, karena bisa saja umat ini nanti begitu dia dengar langsung. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang mereka terapkan di Sufi Nazari ini banyak juga diwarnai oleh kejawen, oleh keyakinan para tokoh-tokoh Jawa pada masa Jawa kuno yang masih menganut paham agama Kapitayan, sehingga dengan demikian kita ingin untuk mewarnai apa yang mereka katakan itu dengan warna apa yang kita pahami, yang kita terima daripada guru kita secara musalsal. Fadlullahi azimun, karunia Allah itu maha besar. Fa idza arada ayuzhirahu alaika, maka apabila Allah berkehendak untuk menampakkan akan itu fadlullah alaika atas engkau, khalaqa ta'ata, maka dia menciptakan bagi engkau akan ketaatan. Dia ciptakan bagi kita ketaatan. Wa halaka biha wa nassabaha wa halaka biha. Halaka dia menghiasi engkau dengan itu ketaatan. Dia ciptakan ketaatan itu untuk kita
kita jadikan sebagai perhiasan. Wa nasabaha ilaika, lalu dia membangsakan itu ketaatan kepada engkau. Wa qala, lalu Allah berfirman, laka, bagi engkau, ya abdi, hai hambaku, anta muti'un, kau adalah hambaku yang taat. Wa muttaqin, dan kau adalah hambaku yang takwa. Kau mujtahidun, dan engkau adalah hambaku yang berjuang. Wa amilun, dan engkau adalah hambaku yang bekerja. Wa asata wa sa'atika wa sa'usibuka, dan saya akan berikan kau pahala ala dzalika asyadkai. Fa idza syahidal abdu hadzal fadla al-azima, maka apabila menyaksikan oleh hamba akan karunia yang besar ini, wastaula alaihi al-hajal wal haya'u, niscaya akan muncullah atasnya, akan datanglah atasnya suatu lisan dan secara malu, rasa malu. Ya Allah, betapa malunya min sayyidi, daripada Tuhan Al-Karim yang mulia. Malu kita, malu. Kenapa? Karena begitu murahnya Allah Ta'ala membikinkan kita ketaatan, lalu Dia yang menjadikan ketaatan kita menjadi perhiasan kita, lalu Dia nisbahkan itu ketaatan kepada kita, lalu Dia berikan kita pahala terhadap ketaatan itu. Kita malu, kita malu. Wan talaqa lisanuhu fi hadhil halati, lalu menjadi bergeraklah lidahnya pada keadaan ini, berdoa, dengan doa, wasu'al, dan mohon. Apa permohonan qala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kama taqabbalta alayya bi khalqi ta'ati, sebagaimana telah kau berikan kelebihan atasku dengan menciptakan ketaatan bagiku. Wa halaitani, dan kau hiasi aku biha dengannya. Wa wasabtani bisifatin hamidatin, dan kau telah sifatkan aku dengan sifat yang terpuji. Ana khaliyun anha, padahal saya ini kosong, sunyi daripadanya, ya Allah, bil haqiqah, pada hakikatnya. Artinya semua yang engkau anugerahkan kepada saya itu tidak ada yang milik saya, ya Allah. Engkau saja yang punya, sementara saya hambamu yang tak punya apa-apa. Allah atani ma'adhalika, dan telah kau janjikan kepadaku bersama itu jazilah thawab, yaitu pahala yang berlimpah, yang dapat sifat dari maksud. Wan najata minal iqab, dan selamat daripada iqab, daripada azab. Fataqabbal minni amali, maka terimalah dariku amalku, ya Allah. Jadi kata-kata itu saya kembalikan, ya Allah, ini adalah hak Engkau. Saya tidak punya hak sedikit pun, ya Allah. Karena ini semua anugerahku, saya kembalikan. Jadi kata-kata taqabbal minni kita kembalikan, kan? Kita kembalikan. Nah, ada yang tidak diterima oleh Allah, walaupun tidak sudah kembali, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya berikan kamu dia baru, dia bersih, suci, murni. Kenapa yang kau kembalikan sekarang yang sudah lodoh? Yang kau kembalikan itu adalah sesuatu yang sudah terkoyak-koyak, yang rusuh, tidak diterima oleh Allah. Kurang juga daripada apa yang saya berikan kepada kamu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fataqabbal minni amali wanjizli ma wa'atani, terimalah dari Engkau, ya Allah, akan perbuatan saya ini, amal saya ini. Wanjizli, dan luluskanlah bagiku ma wa'atani, apa yang telah kau janjikan padaku. Karena bidzalika, adalah pada yang itu, usiban, adalah suatu pemberian. Wa illa pala, dan kalau tidak pala. Fahaqul abdi, maka hak hamba itu alla yansaba ila nafsihi syai'an, bahwa jangan dia membangsakan kepada dirinya akan sesuatu min mahamidis sifat, daripada sifat-sifat yang terpuji. Jangan dia bangsakan. Kalau dia memiliki misal terpuji, misal terpuji taat, ya, kita jadikan taat, kita jadikan rajin ngaji, kita jadikan rajin zikir. Jangan sekali-kali kita menisbahkan ketaatan zikir, ketaatan ibadat, kerajinan ngaji itu kepada kita, tapi kita nisbahkannya kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kita
seperti tadi dihiasi oleh Allah. Tapi kita sebenarnya bukan kita yang punya. Artinya bagaimana kita kembalikan supaya jangan hal itu justru membuat kita menjadi merasa mengagum-agumi diri. Itu kan yang bahaya, ujub mengagumi diri. Karena kita menganggap diri kita yang punya prestasi, padahal bukan. Padahal itu Allah yang punya. Saya kembalikan ya Allah. Hamba ini tetaplah hamba yang hina. Hamba ini tetaplah hamba yang tidak pantas. Saya kembalikan, terima ya Allah, terima. Tapi hamba juga berharap agar kau luruskan apa yang kau janjikan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala min sifati wa mahasinil amal, daripada sifat yang terpuji dan amal-amal yang bagus hakikat dan hakikatnya. Wala adaban, dan tidak juga suatu pengertian. Artinya ada maksud pada beri pengerti. Illa ahliyata bihi lidzalika, karena tidak ada keahlian, artinya yang mempunyai hak pada bidang itu, lidzalika itu kecuali Allah. Wa amma madzamu sifat, adapun kalau ayat sifatul mazmumah maksudnya wal a'mal dan a'malul mazmumah wa masawihimah, dan yang jauh daripada keduanya pamuqtadal adab, tuntutan budi pekerti. Tuntutan pekerti ayyudifa zalika ila nafsi, bahwa hamba itu mengidopakannya, artinya menyandarkan akan kejahatan, sifat yang tercela, perbuatan yang tercela, ucapan yang tercela, wajib dia nisbahkan kepada dirinya, jangan kepada Allah. Jangan kepada Allah, walaupun itu adalah dengan iradah Allah. Dengan iradah Allah, tetapi ketika dia adalah merupakan sesuatu yang terpuji, apa yang tidak terpuji, maka jangan yang tidak terpuji ini kita nisbahkan kepada Allah. Sebagai salah satu adab supaya kita dikatakan suul adab kepada Allah, kita nisbahkan yang jelek-jelek itu pada diri kita. Walaupun iradah Allah, walaupun kadar Allah. Wa qala, dan dia berkata, ya Rabbi zalika min zul. Sa'ad bin Abdullah berkata, Sa'ad bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah SWT ridha daripadanya. Idza amila al-abdu hasanatan, apabila melakukan oleh seorang hamba suatu kebagusan, faqala, dan dia berkata, ya Rabbi anta bifadlika, wahai Tuhanku, engkau dengan karunia-Mu, istakmalta, engkau telah pekerjakan saya, wa anta dan engkau telah menolong, wa anta sahalta, dan engkau telah mempermudah. Itu syakar Allah Ta'ala, dia mensyukuri akan Allah. Sahalta syukur Allah Ta'ala, yaitu kau permudah akan syukur saya kepada engkau Allah Ta'ala. Zalika syakar Allah Ta'ala. Wa qala lahu ya abdi, hai hambaku, kata Allah. Kalau kita sudah mengatakan begitu, kita serahkan kepada Allah, maka Allah mengatakan bal anta ata'tana. Di situ sudah Allah mengakui kita, tetapi kau yang taat. Wa anta takarranta, dan kau yang mendekat, Wa idza nazara ila nafsi, dan apabila memandang kepada dirinya, wa qala ana amiltu. Tapi kalau seorang amil mengatakan, saya ini yang bekerja, wa ana atatu, saya yang taat, wa ana taqarrabtu, saya yang dekat. Allah Ta'ala, berpaling Allah Ta'ala daripadanya. Kalau dia mengatakan dirinya yang berbuat taat, yang mengatakan dirinya yang dekat. Wa qala, lalu setelah berpaling, apa kata Allah? Ya abdi, ya hambaku, ana wafaqtu ana antu, saya yang memberikan petunjuk, saya yang menolong kamu, ana satu, dan saya yang permudah kamu. Wa idza amila sayi'atan, dan apabila melakukan suatu perbuatan jahat, maka ya Rabbi anta qaddarta. Kalau perbuatan jahat dia lakukan, lalu dia mengatakan, wahai Tuhan, engkau yang menakdirkan saya ini berbuat jahat. Wa anta qadaita, dan engkau juga yang memutuskan untuk melaksanakan hal ini sehingga saya lakukan.
Wa anta hakamta jamu pula yang apa? Menghubungkan. Gadibal maula, maka niscaya marahlah Allah Subhanahu wa taala, jalla qudratuhu yang maha agung kekuasaannya alaihi atasnya. Marah Allah taala. Jadi kayak orang yang bertanya, kalau Allah yang menciptakan babi, kenapa Allah mengharamkan babi bagi apa? Allah yang membuat apa? Anjing, kenapa Allah mengharamkan anjing? Allah yang membuat manusia, kenapa Allah memasukkan manusia ke dalam neraka? Itu dia nisbahkan bahwa Allah yang masukkan ke neraka. Berarti kan ini seolah ada. Kalau dia mengatakan bahwa Allah yang masukkan saya neraka, sama dengan mengatakan kan Allah yang menakdirkan saya menjadi orang jahat, kenapa engkau yang menakdirkan saya masuk ke dalam neraka? Itu Allah akan marah dibilang begitu, akan marah dia. Wa qala lahu ya abdi bal anta asatan. Allah mengatakan, hai hambaku, tapi kau yang jahat. Wa anta jahilta, dan engkau yang bodoh. Wa anta asaita, dan engkau yang durhaka. Wa idza qala, dan apabila dia berkata, ya Rabbi ana zalamtu nafsi. Nah, kalau dia berkata, ya Rabbi ana zalamtu nafsi, hamba ini menzalimi diri sendiri ya Allah. Wa ana asatu, saya ini yang jahat ya Allah. Wa ana jahiltu, dan saya ini yang bodoh ya Allah. Takbiril maula jallat qudratuh. Akbalul maula, menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha agung kekuasaannya alaihi atasnya. Wa qala ya abdi, hai hambaku, ana qadaitu wa ana qadartu, saya memang yang memutuskan dan saya pula yang menakdirkan. Wa qad aqautu, saya sudah maafkan engkau, saya maafkan engkau. Wa halimtu wa satartu, saya sangat bijak dan saya sudah menutupi, kata Allah. Ini artinya kalau yang baik-baik maka dengan penuh keyakinan nisbahkan langsung dia kepada Allah. Kalau yang jahat-jahat maka dengan penuh rasa penyesalan kita katakan diri kita yang melakukan perbuatan itu, supaya Allah akan memiliki limpahan rahmat kepada kita. Kalau begitu wahai hambaku, karena kau mengakui kesalahanmu, kau mengakui kedurhakaanmu, kau mengakui kezalimanmu, kau mengakui kebodohanmu, saya ampuni semuanya, saya tutupi semuanya. Justru saya akan gantikan dia dengan kebaikan, karena kau mengakui bahwa dirimu itu adalah merupakan salah satu bukti kau berharap kepada saya, kau rajak, kau berharap pada saya. Akhirnya Allah akan menjawab langsung. Makanya kalau Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana, itu sebenarnya termasuk Rabbana zalamna anfusana itu adalah sebagai salah satu daripada bentuk adab kita kepada Allah, yang mengakui kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan untuk menghindar daripada maksiat, dan tidak punya kekuatan dan daya untuk melakukan perbuatan taat kecuali yang diberikan oleh Allah. Nah, kata-kata semacam ini pantas dia sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu hakikatnya seorang hamba tidak mengakui sedikit pun ada kemampuannya untuk melakukan apa saja kecuali kalau dengan anugerah Allah, sehingga demikian Allah akan kasihan kepadanya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Qala musannif, hikmah yang berikut ini kita akan diskusi tahu seperti tadi itu, bahwa sesungguhnya sifat-sifat tercelamu itu tidak akan punya keindahan kalau dia Allah Ta'ala mengembalikannya kepada kita, dan tidak akan kita pernah sunyi daripada ujian kalau Allah Ta'ala menampakkan ujian itu atas diri kita, ada menampakkan kemauannya. Jadi tetap saja kita adalah disuruh untuk bersifat dengan husnul adab kepada Allah, menisbahkan yang baik-baik kepada Allah adalah menisbahkan yang tidak baik kepada kita. Itu cara kita untuk membuktikan kita berharap kepada anugerah Allah. Qul bi fadlillah wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi hamba-hambanya yang dapat mengikuti jejak para ulama yang sudah diterima oleh Allah SWT di sisinya. Ibarakatil Fatihah.